Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati misyarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Susuk Sang Pelakor, karya Resti Anjayani. Kamu percaya sama aku kan, San? Aku semakin sering diganggu oleh sosok wanita menyeramkan itu, kata Lina. Sosok wanita menyeramkan gimana maksud kamu? Tanyaku. Susah untuk dijelaskan, San. Aku sering bermimpi sosok wanita berambut panjang terurai dengan wajah rusak. Dia mengejar-ngejar aku, seolah-olah dia ingin membunuh aku, kata Lina ketakutan. Itu cuma mimpi kan, Lin? Jadi kamu jangan takut. Gimana kalau kita hubungi saudara kamu di kampung agar bisa menemani kamu setiap waktu? Kataku memberi solusi. Kamu gak ngerti, San, mimpi itu seperti nyata, kata Lina. Aku bingung harus menanggapi perkataan Lina bagaimana. Ya sudah, kalau gitu kita hubungi saudara kamu ya. Kalau ada banyak orang di sini, pasti kamu akan ngerasa lebih aman dan tenang, kataku. Jangan hubungi mereka, San. Dokter mengatakan kalau aku ada kemungkinan terkena penyakit HIV. Aku gak mau mereka tahu, kata Lina. Apa? HIV? Aku sangat kaget saat mendengar Lina mengatakan penyakit itu. Iya, San. Aku gak mau mereka tahu mengenai pekerjaan aku yang menyebabkan aku menderita penyakit seperti ini. Meskipun hasil tesnya keluar 1 minggu lagi, tapi aku yakin sepertinya memang benar aku terjangkit penyakit itu, kata Lina sedih. Apa yang harus aku lakukan untuk membantu Lina? Dan siapakah sosok wanita yang selalu meneror Lina? Dan aku sangat kaget ketika mendengar kemungkinan Lina mengidap penyakit HIV. Apalagi setahuku penyakit itu belum ada obatnya dan cukup mematikan karena menyerang sistem kekebalan tubuh. Sekarang kamu harus fokus pada pengobatan agar cepat sembuh dan berhenti dari pekerjaan itu, kataku. Aku gak bisa, San, berhenti dari pekerjaan itu. Selain karena uang, aku juga sudah kecanduan. Susah untuk berhenti begitu saja. Lagi-lagi Lina menolak saranku untuk berhenti dari pekerjaannya. Aku tidak bisa memaksakan keputusannya. Ya sudah, Lin. Lalu sekarang kamu mau bagaimana? Aku ingin berubah jalan saja, San. Aku bosan ada di rumah sakit. Beberapa dari pelangganku juga sudah menghubungiku terus. Memangnya kamu kuat? Kamu kan masih sakit. Lina terdiam. Aku akan mencari pembantu saja agar bisa bekerja di rumahku. Aku takut kalau harus tidur sendirian di kamar, San, kata Lina. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Kalau kamu butuh bantuan atau perlu sesuatu, kamu tinggal hubungin aku saja ya. Iya, San. Mengenai sosok wanita menyeramkan yang selalu menggangguku, menurut kamu apakah ada hubungannya gak sih sama susuk yang aku pakai? Karena jujur saja, semenjak aku memakai susuk itu, aku sering mendapat kejadian aneh dan semakin lama semakin menjadi. Mungkin saja, San. Aku kan baru memakai susuk itu, jadi aku belum tahu. Bagaimana kalau kita kunjungi Mbah Romo lagi untuk menanyakannya? Iya, San, aku setuju. Nanti kalau aku sudah sembuh, kita ke sana ya. Oke, kamu cepat sembuh ya dan jangan banyak pikiran, kataku menyemangati. Tak terasa hari sudah hampir sore. Aku berpamitan pada Lina untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kulihat kondisi rumah sepi. Sepertinya Bunia belum pulang ke rumah. Hanya ada Biem yang sedang menyuapi Elisa di ruang makan. Aku tidak berani mendekat karena takut Elisa melihatku dan ketakutan lagi. Aku pun ke kamar. Ternyata Mas Andi masih terbaring lemas. Mas, kamu masih sakit? Kita periksa saja yuk ke rumah sakit supaya kamu cepat sembuh, kataku.
Mas hanya lemas saja, San. Kamu gak perlu khawatir. Mungkin besok atau lusa juga Mas sudah sembuh, jawab Mas Andi. Ya sudah kalau gitu, aku suapin kamu makan ya, kataku. Iya, jawab Mas Andi. Bagaimanapun juga aku harus membuat Mas Andi percaya dan menyayangiku. Setelah itu baru aku akan hancurkan dia secara perlahan-lahan, gumamku dalam hati. Aku pun mengambil makanan dan menyuapi Mas Andi. San, gimana keadaan saudara kamu yang sakit? Tanya Mas Andi. Masih perlu dirawat di rumah sakit, Mas, jawabku. Oh iya, San. Selama Mas sakit, Mas minta kamu menghandle restorannya, kata Mas Andi. Iya, Mas, jawabku. Ini kesempatan aku untuk berpikir bagaimana caranya mengambil harta Mas Andi sedikit demi sedikit agar jatuh ke tanganku. Oh iya, Mas, selain menjalankan bisnis restoran dan butik yang dikelola Bunia, kamu juga mempunyai usaha dalam bidang apa lagi? Tanyaku. Mas punya showroom mobil, makanya Mas berencana supaya sekarang kamu yang mengelola restoran. Jadi kita bagi-bagi tugas ya. Hasilnya kan lumayan, kata Mas Andi. Oh ya, Mas, kamu tenang saja. Mulai sekarang aku akan berusaha agar restoran itu semakin maju. Bagus. Mas juga harap kamu bisa akur ya sama Nia ya. Bagaimanapun juga kalian berdua adalah istri Mas sekarang. Aku hanya tersenyum masam menanggapinya. Aku tidak akan akur dengan Bunia, justru aku akan segera menyingkirkannya, gumamku dalam hati. Sesudah menyuapi Mas Andi makan, aku pun mandi dan mengganti pakaian. Kulirik Mas Andi yang sedang memainkan ponselnya sambil berbaring di atas kasur. Aku pun mulai bersolek di depan cermin dan berdandan agar Mas Andi semakin jatuh hati padaku. Tak lupa, aku memakai bedak pemberian Mbah Romo tempo hari. Tanpa terasa, bibirku bergetar dan mulai bersenandung nyanyian sinden. Kusisir rambutku yang terurai sepinggang lalu menyanggulnya. Suaraku semakin melengking menyanyikan lagu sinden. Semua yang aku lakukan benar-benar di luar kendaliku. San, kamu nyanyi apaan sih? Kok Mas merinding dengerinnya? Tanya Mas Andi yang mendengar suara nyanyianku. Aku terus saja bernyanyi sambil berlenggak-lenggok di depan cermin. Santi! Teriak Mas Andi yang lagi-lagi seolah menyadarkan aku. Aku gelagapan karena tidak tahu harus berbuat apa. Mas Andi menghampiriku dengan tertatih-tatih. San, kamu kenapa sih? Tanya Mas Andi curiga. Kenapa apanya, Mas? Kataku berpura-pura tetap tenang. San, apa sebelumnya kamu berprofesi seorang penari dan penyanyi tradisional? Tanya Mas Andi. Iya, Mas, jawabku terbata-bata. Aku berkata bohong. Aku tidak mau Mas Andi curiga. Meskipun padahal aku sendiri bingung, kenapa aku jadi bisa menari dan menyanyi tradisional. Jangankan untuk bisa, mempelajarinya pun belum pernah, tapi mana mungkin aku bisa langsung dengan sendirinya. Oh, pantesan. Waktu kemarin tengah malam kamu menari, lalu sekarang menyanyi, kata Mas Andi. Iya, Mas, maaf ya. Aku memang sangat menyukainya. Jadi aku sering keceplosan menyanyi dan menggerakkan badanku seperti itu, kataku sambil tersenyum. Ya sudah, tapi lain kali jangan dilakukan tengah malam ya, kata Mas Andi. Aku hanya tersenyum. Ini untuk kesekian kalinya aku bertingkah aneh. Sepertinya semua ini ada hubungannya dengan susuk yang aku pakai. Karena semenjak memakai susuk ini, aku jadi bisa menari dan menyanyi tradisional. Padahal aku tidak pernah mempelajarinya. Meskipun aku tidak tahu apa hubungannya, tapi aku harus tetap menanyakan hal ini pada Mbah Romo untuk memastikannya. Singkat cerita, hari ini aku bersiap untuk pergi ke restoran milik Mas Andi. Lalu, nanti siang, aku berencana untuk pergi mengunjungi Mbah Romo untuk menanyakan keanehan yang terjadi padaku dan Lina. Setelah sampai di restoran, aku langsung menemui Pak Putra. Dia adalah manajer restoran yang menangani omset penjualan dan segala sesuatunya. Ada Mbak Santi. Selamat pagi, Mbak.
kata Pak Putra yang mendadak berubah hormat dan ramah saat melihatku sekarang yang sudah jadi istrinya Mas Andi. Pagi Pak, jawabku. Saya kesini ingin mengecek dan mempelajari mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan restoran. Saya juga ingin tahu perkembangannya hari demi harinya, kataku. Oh iya Mbak, baik, saya akan menjelaskannya, kata Pak Putra. Pak Putra pun menjelaskan dan mengajariku banyak hal mengenai mengelola restoran ini, termasuk pemasukan dan pengeluaran yang didapatkan restoran ini. Setelah aku merasa paham, aku pun mengecek keuntungan yang didapat restoran ini selama Mas Andi sakit untuk melaporkannya pada Mas Andi kalau nanti dia bertanya. Kulihat waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku bergegas pergi memesan transportasi online untuk pergi ke rumah Mbah Romo. Aku sengaja tidak memakai sopir karena takut ada yang curiga. Sesampainya di rumah Mbah Romo, aku pun disambut oleh beberapa pengikutnya di sana dan disuruh menunggu sebentar karena ada orang lain yang datang lebih dulu untuk meminta bantuannya. Tibalah giliranku untuk bertemu dengannya. Ternyata dukun tua itu masih mengingatku. Ada keperluan apa kamu datang ke sini? Tanyanya. Saya mau bertanya Mbah. Semenjak saya memakai susuk berlian ini, saya jadi sering berperilaku aneh. Saya sering bernyanyi dan menari tradisional, padahal saya sebelumnya tidak bisa. Saya merasa seperti ada yang menggerakkan tubuh saya, kataku. Setiap susuk yang dipasangkan itu ada penunggunya. Fungsinya yaitu agar kesaktian susuk itu tetap terjaga dan khasiatnya tetap ada. Dan susuk berlian yang kamu pakai itu penunggunya adalah Nyai Ronggeng. Dia sekarang sudah mulai menyatu dengan tubuhmu, kata Mbah Romo menjelaskan. Pantas saja aku jadi berperilaku seperti itu, gumamku dalam hati. Lalu apakah itu penunggu susuk itu berbahaya atau tidak, Mbah? Susuk itu tidak akan bahaya selama kamu tidak melanggar pantangan dan memberinya makan. Makan? Maksud Mbah makan makanan? Iya, tapi bedanya penunggu susuk ini makanannya adalah nyawa manusia. Rasanya jantungku hampir copot mendengar penjelasan dari Mbah Romo. Dia tidak mengatakannya pada saat pertama kali memasangkannya bahwa susuk ini ternyata meminta korban nyawa. Nyawa? Kenapa Mbah tidak mengatakannya dari awal? Tanyaku kesal. Saya sudah mengatakannya bahwa kamu harus siap menerima segala resikonya nanti. Dan kamu menyetujuinya. Dan sekarang tugas kamu menanggung segala resiko tersebut, kata Mbah Romo. Aku tidak menyangka bahwa resiko yang diambil ternyata sebesar ini. Lalu nyawa siapa yang harus dikorbankan, Mbah? Tanyaku. Untuk yang pertama adalah nyawa orang yang mempunyai hubungan darah denganmu, kata Mbah Romo. Aku dibuat sangat kaget mendengar perkataan Mbah Romo. Bagaimana tidak aku harus mengorbankan nyawa orang yang dekat denganku? Kalau tahu begitu, saya mending lepaskan saja susuk ini. Saya gak mau memakainya kalau harus mengorbankan nyawa orang yang ada hubungan darahnya dengan saya. Tidak bisa. Kamu sudah terlanjur memakainya. Jadi mau tidak mau nyawa orang terdekat kamu yang akan dikorbankan, meskipun sekarang kamu akan melepaskannya. Mendengar perkataan Mbah Romo, aku berpikir untuk segera mengunjungi keluargaku di kampung. Aku tidak mau mereka kenapa-kenapa. Dan satu lagi, kamu bisa melepaskan susuk ini, tapi setelah itu muka kamu akan rusak dan orang-orang akan berbalik membenci kamu. Bagaikan buah simalakama, aku sangat bingung harus berbuat apa saat ini. Saya gak mau salah satu dari keluarga saya jadi korban, Mbah. Bisakah orang lain saja yang saya korbankan? Untuk pertama tidak bisa, tapi untuk selanjutnya bisa. Berarti susuk ini akan mengambil banyak nyawa? Saya sudah bilang, susuk ini harus diberi makan dan itu tidak cukup sekali. Aku benar-benar menyesal mendengar semua ini. Harusnya aku menanyakan banyak hal dari awal, tapi sekarang semuanya sudah terlanjur.
pasti akan ada dari salah satu keluargaku yang diambil oleh Nyai Ronggeng, penunggu susuk yang aku pakai ini. Aku yakin Lina juga belum mengetahui hal ini. Pasti dia akan kaget mendengar semua ini. Dan sosok wanita yang menyeramkan yang selalu mengganggu Lina, pasti dia adalah penunggu susuk yang dia pakai. Jadi bagaimana? Apa kamu masih ingin melepaskan susuk ini dengan resiko yang kamu tanggung juga? Aku terdiam, aku bingung harus bagaimana. Selama kamu memakai susuk ini, wajah kamu akan selalu terlihat cantik dan awet muda. Laki-laki yang kamu inginkan pasti akan kamu dapatkan. Kamu bisa memanfaatkan kecantikan kamu untuk mendapatkan banyak uang. Tapi hal yang sebaliknya akan terjadi jika kamu melepaskan susuk ini, kata Mbah Romo menegaskan. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku melepaskan susuk ini sekarang, itu artinya pengorbananku selama ini akan sia-sia. Bahkan tujuanku untuk balas dendam pun belum tercapai sepenuhnya. Tapi kalau aku tetap memakai susuk ini, artinya akan ada nyawa yang harus dikorbankan. Bahkan nyawa yang pertama harus melayang adalah keluargaku. Jadi bagaimana? Tanya Mbah Romo menunggu jawabanku. Iya sudah Mbah, saya akan tetap memakai susuk ini untuk sementara waktu dan akan melepaskannya setelah tujuan saya tercapai, kataku dengan berat hati. Baiklah kalau begitu. Semua keputusan ada di tanganmu, kata Mbah Romo. Sebelum saya pulang, saya mau bertanya lagi, Mbah. Sekarang suami saya sedang sakit terbaring lemah setelah kami melakukan hubungan suami istri. Apakah itu juga ada hubungannya dengan susuk yang saya pakai ini? Iya, jawab Mbah Romo. Apa dia juga akan mati? Bisa saja dia mati. Untuk saat ini saya tidak ingin dia mati dulu. Apa ada cara lain agar dia bisa sembuh? Karena saya masih belum menuntaskan balas dendam saya sepenuhnya pada dia. Mbah Romo bangun dari tempat duduknya lalu mengambil sesuatu dari lemari berwarna hitam yang terpajang di sudut ruangannya. Berikan ini pada suamimu. Pastikan dia meminumnya, kata Mbah Romo memberiku sebuah plastik kecil yang berisi serbuk. Baik Mbah, saya pamit pulang dulu kalau begitu, kataku sambil menyelipkan amplop berisi uang 1 juta untuknya. Aku pergi dari rumah dukun itu dengan berbagai pikiran yang berkecamuk. Semoga saja aku tidak salah mengambil pilihan. Aku tidak ingin pengorbananku sia-sia. Aku harus segera menuntaskan balas dendamku dan melepaskan susuk yang terpasang ini di dalam tubuhku. Singkat cerita, aku sampai di rumah sekitar pukul 7 malam karena perjalanan ke rumah Mbah Romo yang cukup jauh. Bunia sepertinya sudah pulang karena kulihat mobilnya sudah terparkir. Aku membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, lalu menyuruh Biem untuk menyiapkan makanan untuk aku. Setelah itu, aku baru masuk ke dalam kamar. Kamu baru pulang, San? Tanya Mas Andi. Iya Mas, gimana sekarang kamu? Masih lemas? Tanyaku. Masih. Mas juga heran kenapa jadi bisa begini, kata Mas Andi. Aku harus segera meminumkan serbuk yang diberikan Mbah Romo agar Mas Andi tidak curiga. Sebentar Mas, aku bawakan obat untuk kamu. Tadi aku mampir ke apotik dan menanyakan vitamin agar stamina kamu jadi kuat, kataku. Aku mengambil segelas air dan mencampurkan serbuk itu ke dalamnya. Ini minum Mas. Mas Andi mengambil segelas air yang aku bawakan dengan ragu dan menciumnya. Kok baunya gak enak gini sih? Ini obat apaan? Tanya Mas Andi menutup hidungnya. Namanya juga obat Mas. Sudah, kamu minum saja supaya kamu cepat sembuh, kataku. Mas Andi menurutiku dan meminumnya. Dia hampir saja muntah saat meminumnya, namun aku paksa untuk menghabiskannya. Obatnya pahit, gerutu Mas Andi. Ya namanya juga obat Mas. Oh ya,
Gimana tadi selama di restoran? Semuanya berjalan lancar kan? Tanya Mas Andi. Lancar Mas, omset penjualan kita juga naik. Baguslah, Mas sekarang akan percayakan restoran padamu. Iya Mas, kataku tersenyum senang. Aku langsung berbaring di atas kasur. Rasanya lelah sekali hari ini. Mas, aku tidur ya. Aku gak kuat, ngantuk banget, kataku setengah terpejam. Kamu mandi dulu, lalu ganti baju, setelah itu baru tidur, kata Mas Andi. Nanti saja, kataku. Tak lama kemudian aku terlelap tidur. Tolong, tolong. Terdengar suara orang minta tolong, dan suaranya tidak asing di telingaku. Aku berjalan mencari sumber suara. Tolong, tolong. Suara itu terdengar semakin dekat namun seperti tercekat sesuatu. Ketika aku menoleh ke arah kanan, betapa terkejutnya aku saat melihat ibuku sedang dicekik oleh sosok wanita. Lepaskan ibuku, teriakku. Namun wanita itu tidak menghiraukan perkataanku dan terus mencekik ibu sampai kehabisan nafas. Ibu, teriakku. Aku tidak bisa menolong ibu karena langkahku terhenti oleh sesuatu. Ibu! Aku berteriak namun percuma, karena sekarang ibu sudah jatuh terkulai lemas di tangan wanita ronggeng itu. San, bangun San, bangun, kata Mas Andi sambil menyentuh tanganku. Aku bangun dalam keadaan kaget dengan keringat bercucuran. Ibu, aku harus segera menemui ibu, kataku yang terperanjat bangun dan bersiap pergi. Kamu pasti mimpi buruk San, ini sudah tengah malam. Mending besok saja kita ke sana, kata Mas Andi berusaha mencegahku. Gak bisa Mas, ibuku dalam bahaya. Aku harus segera menyelamatkannya, kataku. Mendengar penuturanku, Mas Andi kebingungan. Ya sudah kalau begitu Mas ikut nemenin kamu. Aku mendadak diam mendengar perkataan Mas Andi. Tidak mungkin aku membawa Mas Andi ke kampung karena dia pasti akan mengenali ibuku dan akan tahu identitasku yang sebenarnya. Gak usah Mas, biar aku sendiri saja yang ke kampung. Kamu masih sakit. Mas merasa sudah lebih baik karena minum obat dari kamu. Makanya Mas mau nemenin kamu. Mas gak akan biarkan kamu pergi sendiri bersama sopir malam gini, kata Mas Andi. Ya udah deh Mas, besok saja, kataku. Aku harus mencari cara agar bisa menemui ibu tanpa mengajak Mas Andi. Kamu yakin? Tanya Mas Andi. Iya Mas. Ya sudah, kalau begitu kamu tidur lagi ya. Kita berangkat besok ke sana, kata Mas Andi menenangkanku. Aku kembali pura-pura tidur, padahal hatiku benar-benar gelisah. Apakah mimpiku tadi pertanda bahwa penunggu susuk yang aku pakai sudah mengambil nyawa orang yang memiliki hubungan darah denganku yang tak lain adalah ibuku? Pagi ini Mas Andi sudah bersiap-siap dan menyuruhku segera menyiapkan perlengkapan untuk pergi ke kampung. Ayo, kita pergi hari ini ke rumah orang tuamu di kampung. Sekaligus Mas pengen kenalan sama mereka. Nanti sajalah Mas. Semalam aku hanya mimpi buruk, makanya berpikiran ingin segera ke kampung. Lebih baik nanti saja aku telepon keluargaku di sana. Ya sudah kalau begitu. Berarti Mas hari ini akan pergi ke showroom dan kamu ke restoran. Iya Mas. Kita berangkatnya bareng saja ya. Mas anterin kamu dulu. Gak usah Mas, kamu pergi duluan saja. Aku biar diantar oleh sopir. Soalnya aku mau ke salon dulu sebentar sebelum pergi ke restoran, kataku beralasan. Oh ya sudah kalau begitu, Mas berangkat duluan ya. Iya hati-hati Mas. Mas Andi pun berangkat menaiki mobil miliknya, sementara aku celingukan memastikan dia benar-benar pergi dulu. Aku dengar sekarang Mas Andi mempercayakan kamu untuk mengelola restorannya, kata Bunia sinis berjalan melewatiku. Iya, kamu iri ya? Kataku tersenyum mengejek. Bunia hanya diam. Tenang saja. Sebentar lagi bukan hanya restoran, tapi butik juga akan diberikan padaku, kataku memanasi Bunia. Kurang ajar kamu, kata Bunia geram. Sudah, jangan marah-marah. Mendingan kamu pergi ke salon sana, biar gak cepet tua, kataku sambil pergi berlalu. Aku langsung menaiki mobil yang diantarkan oleh Pak Mamat sopirku. Pak, kita langsung pergi ke Balongsari aja ya, perintahku di dalam mobil. Pak Mamat menuruti perintahku.
Hari ini aku tidak pergi ke resto, melainkan pergi ke kampung halamanku untuk menengok keadaan keluargaku di sana. Memang semenjak menikah, kami jadi jarang berkomunikasi dan tidak tahu keadaan keluarga di sana bagaimana. Karena aku terlalu fokus pada tujuanku, aku hanya sering mengirim uang untuk ibu. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam, akhirnya kami sampai. Aku menyuruh Pak Mamat untuk menungguku di dalam mobil. Aku langsung memasuki rumahku yang sudah kutinggalkan sekitar 1 tahun yang lalu. Rumah yang menyimpan banyak kenangan. Ceplek. Aku membuka pintu rumah yang ternyata tidak dikunci. "Santi, akhirnya kamu pulang, Nak?" tanya Bude Murni yang ternyata sedang ada di rumahku bersama beberapa saudaraku. Bude Murni menangis sambil memelukku. Mungkin karena rindu, aku membalas pelukannya hangat. "Iya Bude, ibu di mana ya?" tanyaku yang tidak melihat ibu di ruang tamu. Bude tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah menangis sesenggukan, membuatku semakin takut terjadi sesuatu pada ibu. "Ibumu ada di kamar, San. Sejak semalam dia sakit. Ini kami sedang berunding untuk membawanya ke rumah sakit," kata Bu Ani. Mendengarkan kata dari Bu Ani, aku langsung menerobos masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi ibu. Di dalam kamar, ibu sedang terbaring ditemani oleh Mbak Fitri, saudaraku. Aku memang anaknya satu-satunya yang masih hidup, karena selain Mbak Lastri, ayahku juga sudah meninggal. "Ibu," aku langsung memeluk ibu dan mencium pipinya yang terasa panas. Tak terasa air mata mengalir. "Ayo, cepat kita bawa ibu pergi ke rumah sakit sekarang juga," kataku. "Tunggu sebentar, San. Pak Dekarto sedang mengambil mobil untuk membawa ibumu ke rumah sakit," kata Bude. "Naik mobil Santi aja," kataku. Aku beranjak pergi untuk memanggil Pak Mamat untuk meminta bantuan mengangkat tubuh ibu. Tapi tiba-tiba saja tanganku dipegang oleh ibu, membuatku berhenti. Aku menatap wajah ibu. "San." Ibu ingin mengatakan sesuatu padaku, tapi sepertinya ada yang menghalangi suaranya sehingga sulit untuk berbicara. "Kenapa, Bu? Ayo, kita pergi ke rumah sakit sekarang ya. Ibu harus sembuh," kataku sambil berlinang air mata. Namun ibu malah semakin menggenggam tanganku erat dan melotot beberapa detik lalu menutup mata untuk selamanya. Detak jantung ibu berhenti, nafasnya pun sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menangis jadi-jadinya. "Ibu, jangan tinggalin Santi, Bu," teriakku histeris. Semua orang yang menyaksikan ikut menangis dan sedih. "Sabar, San, kamu yang kuat ya," kata Mbak Fitri. "Kematian ibu penyebabnya adalah aku. Ibu pasti meninggal disebabkan oleh penunggu susuk yang aku pakai. Maafkan Santi, Bu. Ini semua gara-gara Santi," kataku. "Sudah nak, kamu jangan berkata seperti itu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ini semua sudah takdir," kata Bude. Aku merasa sangat terpukul dan bersalah karena kepergian ibu. Ternyata perkataan dukun itu memang benar bahwa penunggu susuk akan mengambil nyawa orang yang sedarah denganku, dan itu terbukti. "Sebaiknya kita segera urus jenazah ibumu," kata Bu Ani. Pak Dekarto sudah datang dan sangat kaget ketika mengetahui ibuku sudah meninggal. "Kenapa bisa Mbak Ayu meninggal mendadak seperti ini? Padahal dia baik-baik saja sebelumnya. Dia hanya melukan sesak nafas waktu malam," kata Pak Dekarto seolah tak percaya kematian ibu yang terkesan mendadak. "Iya, namanya juga orang meninggal. Itu kan urusan Tuhan. Kita manusia tidak tahu kapan dan di mana akan meninggal," kata Bude Murni. Semua orang sibuk mengurus jenazah ibu untuk segera dimakamkan. Mulai dari proses memandikan jenazah, menyolatkan, sampai menguburnya dilakukan di hari itu juga. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kulihat Mas Andi terus menghubungiku dari tadi, namun belum sempat aku menjawabnya. Aku pun mengirimkan pesan bahwa ibuku meninggal, dan sekarang aku ada di kampung bersama Pak Mamat yang mengantarku. Aku menyuruh Pak Mamat untuk tidak memberitahukan lokasi rumah ibuku. Mas Andi terus saja menelponku berkali-kali, namun aku tidak menghiraukannya.
Aku benar-benar sangat terpukul saat ini. Maafkan Santi, Bu. Seandainya Santi tahu dari awal kalau dendam Santi akan menyebabkan ibu meninggal dan justru menambah luka, pasti Santi tidak akan memakai cara yang sesat. Maafkan Santi, Bu. Aku terus saja menyalahkan diriku di dalam hati. Meskipun begitu, entah kenapa dendam di hatiku justru semakin membara setelah kematian ibu. Karena alasan balas dendam ini, aku harus kehilangan ibuku. Itu artinya, selain Mas Andi dan Bunia, maka orang yang mereka sayangi pun harus aku lenyapkan agar mereka merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Bersambung. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini. Terima kasih juga buat yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Buat yang belum mampir, mampirlah. Itu di akhir akhir sudah ada ya. Tinggal disentuh saja. Dan terima kasih buat penulisnya ya, Resti Anjayani. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta.